Ya, gimana Farida? Ada pertanyaan apa? Itu Pak, saya mau nanya, kan penghasilan yang kena objek pajak sama yang kena pajak secara final itu kan beda. Tapi cara bedainnya di jurnal gimana Pak? Kenapa di jurnal nama akunnya sama-sama utang PPh, nah, PPh berapa gitu, sama-sama namanya. Itu gimana bedainnya kalau di jurnal Pak? Loh, kok utang? Utang itu bukan penghasilan. Salah itu mah. Ya Ya, maksudnya apa membedakannya nanti ya di bawah. pajaknya? Pajaknya, pajaknya gimana? Iya. Kalau tadi utang PPN itu kan bukan PPh. Objeknya beda, Hmm. lalu pajaknya juga berbeda. Oh, Ya, iya kalau kalau iya Pak. PPN, kalau PPN itu pajak atas konsumsi barang di dalam daerah pabean. Ya, siapapun yang mengkonsumsi barang ya di dalam daerah pabean, entah itu barang ataupun jasa, maka dia terhutang sebagai pihak yang harus dipungut PPN. Ya, jadi jangan bicara hutang ya. Jangan bicara hutang PPN karena kita tidak berkaitan dengan itu. PPN dengan PPh berbeda. PPN itu singkatan dari pajak pertambahan nilai. Sementara PPh adalah pajak penghasilan. Beda ya. Jadi pajak atas laba ya, bukan pajak atas konsumsi atau konsumsi barang atau jasa. Ya, berbeda. Ya. Nanti kita jelaskan apa kriteria pasal 4 ayat 1, apa kriteria pasal 4 ayat 2 nanti kita jelaskan ya. Ada lagi yang bertanya selain yang ditanyakan Farida? Bapak, saya mau tanya Ya, ya. mengenai pajak UMKM yang diatur PP 46 tahun 2012 ya Pak kalau nggak salah. Itu kan tarifnya 1% ya Pak, Ya, sebelum berlaku PP 23 tahun 2018. ya. Nah di situ kan dikatakan bahwa untuk CV itu kan berlaku selama 4 tahun Pak. Nah ketika dia CCV ini udah pakai tarif yang 0,5% selama 4 tahun, itu setelah itu tahun kelimanya dia pakai tarif yang berapa ya Pak? Tarif itu berkaitan dengan omsetnya. Nanti dalam tarif pajak ada 3. Pertama, tarif pajak untuk UMKM. Tarifnya sekarang 0,5%. Ya kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar ya segitu terus tarifnya 0,5% dari omset. Lalu perusahaannya ada perusahaan menengah yang omsetnya antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Tarifnya menggunakan fasilitas 31E. Ya, mungkin pernah dengar. Ya, nanti sebetulnya di soal akan ada bagaimana perusahaan yang menggunakan fasilitas 31E. Dan yang terakhir adalah tarif untuk perusahaan besar. Tarif untuk perusahaan besar omsetnya, jadi yang membedakan adalah omsetnya ya. Kalau omsetnya seumur-umur di bawah 4,8 miliar atau nanti mungkin jadi 7 miliar, tapi juga ketentuan UMKM-nya juga berubah dari 4,8 miliar menjadi 7 miliar, maka tarifnya tetap Tapi setengah bukan persen. tapi bukannya di situ bolehnya cuma 4 tahun ya Pak? Pakai tarif yang 0,5% ini untuk CV ya Pak? Untuk CV maksudnya. Untuk CV. Kok bolehnya 4 tahun dari mana dasarnya? Saya lihat di itu sih Pak, di Google. Oh, di Google. Lah, Jadi kan pembagian UMKM itu kan dasarnya omset, bukan tahun. Ya, mungkin kalau kaitannya dengan misalnya ya, tiba-tiba naik kelas dari perusahaan UMKM menjadi perusahaan menengah, maka tarifnya jelas berubah. Tapi jangan kalau diartikan misalnya dia, uh, iya Pak, gimana Pak? kalau dia naik kelas, misalnya omsetnya tahun kelima menjadi di atas 4,8 miliar, ya, otomatis dia harus merubah tarif menggunakan fasilitas 31E. Kalau misalnya enggak, itu gimana Pak? Tetap boleh pakai yang 0,5% itu?
Seharusnya begitu karena dia tetap perusahaan UMKM. Ya, ketentuannya. Nanti coba kita lihat lagi apakah memang ada pembatasan 5 tahun. Karena setahu saya tarif itu ada 3 untuk badan usaha. Ya tidak hanya CV ya, PT juga kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar bisa menggunakan tarif 0,5%. Jadi jangan dibatasi dari bentuk badan usaha ya. Bentuk badan usaha bisa PT, bisa firma, bisa yayasan, bisa apapun selama melakukan usaha dan omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar, maka tarifnya adalah ketentuan PP 23 tahun 2018. Begitu ya. Sementara itu dulu ya, Rieni ya. Oke, makasih ya, Pak. Oke, ada lagi yang bertanya? Saya sebetulnya tidak mengarahkan untuk membahas UMKM ya. UMKM nanti ada pembahasan di perpajakan untuk ya usaha-usaha tertentu termasuk UMKM. Ya. Nah, sekarang kita bicara untuk perusahaan menengah dan besar. Kenapa? Ada 2 tarif. Yang pertama menggunakan keringanan berupa keringanan 50% atas ya omset pajak yang memperoleh fasilitas 31E. Dan untuk perusahaan yang omsetnya di atas 50 miliar, maka tarifnya adalah tarif yang sekarang. Berapa tarif sekarang? 20% ya, Pak? 22, Neng. 22% ya. Tarif sekarang 22%. Dari asalnya 25% di tahun 2019, tahun 2020 diturunkan menjadi 22%. Baik, kita teruskan dulu ya. Sedangkan biaya diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Jadi kalau tadi penghasilan ada 3 kelompok, pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 3, dan pasal 4 ayat 2. Sedangkan biaya ada 2 kelompok. Yang pertama ada pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya adalah expenditure ya. Yuk. Expenditure. Aduh. Kagak udah ya. Lah kok mati motor gua? Aduh. Teman-teman kalau ada noise di belakang, tolong dimatikan mic-nya ya. Di kuping saya kaget saya. Aduh. Tolong kalau ada noise di belakang, ya, mic-nya dimatikan. Karena kalau ada yang teriak di kuping saya, aduh, terdengarnya kenceng banget ya. Ya, mohon perhatian teman-teman ya, bagi yang ada noise, ada sibuk. Nah ini, aduh. Siva, tolong dimatikan mic-nya ya kalau ada noise di belakangnya ya. Ya. Bagi yang pakai headset akan terasa sekali. Tapi yang tidak pakai headset ya tidak begitu terasa ya teman-teman. Baik, saya lanjutkan ya. Pelan-pelan atau ya. Biaya diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Ada yang tahu istilah lainnya dari poin A? Saya sering menyebutnya dengan istilah deductible expense atau biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Deductible. Ya. Sementara B, pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya sering disebut dengan istilah non-deductible expense. Jadi secara pengelompokan, klasifikasi biaya ada 2. Yang pertama adalah deductible expense. Ya. Lalu yang kedua adalah non-deductible expense. Deductible expense adalah biaya-biaya yang bisa dijadikan atau dibebankan sebagai biaya. Ya, pengeluaran yang bisa dibebankan sebagai biaya. Sementara pengeluaran yang tak dapat atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya disebutnya dengan istilah non-deductible expense. Ya. Nah, nanti kita akan
bongkar apa itu deductible expense dan apa itu non deductible expense ya. Kembali ke 84 penghasilan badan usaha ya. Jadi saya tadi sudah sebutkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini definisi tentang penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan. Ya. Menurut akuntansi beda lagi kriterianya. Kenapa? Karena sudut pandangnya berbeda. Akuntansi lebih cenderung ingin meningkatkan penghasilan. Supaya apa? Supaya performa perusahaan menjadi meningkat. Sementara menurut pajak, ya, bagaimana memperoleh atau memungut pajak dari penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha. Ya. Dalam konteks wajib pajak badan, maka berikut ini termasuk pengertian penghasilan. Ya. Baik, ini kriteria penghasilan. Yang pertama adalah laba usaha. Ya. Ini yang termasuk di dalam penghasilan pasal 4 ayat 1. Yang paling utama adalah laba usaha atau operating income. Ya, laba usaha. Operating income. Ya. Di dalam laporan laba rugi akan ketahuan itu. Mana operating income. Jadi laba usaha. Laba usaha adalah ya, laba kotor dikurangi biaya-biaya usaha. Biaya-biaya usaha adalah ada biaya penjualan, ada biaya pemasaran, ada biaya administrasi dan umum, ada biaya penyusutan. Ditotalkan, total biaya-biaya dijadikan sebagai pengurang dari laba kotor, maka akan diperoleh laba usaha. Yang kedua, ya, yang disebut penghasilan adalah keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Punya mobil perusahaan itu lalu dijual, maka akan ada keuntungan. Punya tanah atau bangunan, ya, belinya dulu 2 miliar, sekarang dijual 5 miliar, maka akan ada keuntungan. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Ya, itu merupakan keuntungan. Ya. Lalu yang ketiga, penerimaan batuk lagi tuh, mah. Dia mau habis obatnya. Farida. Aduh. Farida dimatikan dulu mic-nya, Farida. Iya, Pak, maaf. Aduh. Saya di kuping langsung ini, kenceng banget sih. Apa saya kecilkan ya mic kaliannya ya. Saya gedekan tuh biar saya nggak ngantuk gitu ya. Baik. Yang ketiga, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Jadi sudah diakui sebagai biaya pajak, tapi dikembalikan, ada diterima kembali. Nah, itu penghasilan juga. Lalu yang keempat, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ya. Yang kelima, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Jadi SHU koperasi kita anggap sebagai dividen. Ya. Lalu yang keenam, royalti. Ada yang tahu royalti itu apa? Royalti. Merek dagang bukan, Pak? Merek dagang. Merek dagang kalau dipakai sendiri apa ada royaltinya? Hak paten, Pak. Ya, hak paten kalau dipakai sendiri apa ada royaltinya? Hak cipta, Pak. Hak cipta. Ya, kalau dipakai sendiri apa ada royaltinya? Jadi royalti itu adalah pendapatan dari pemakai ya, aktiva tetap tidak berwujud milik perusahaan kita. Apa contoh aktiva tidak berwujud milik perusahaan kita? Tadi disebutkan paten. Kita punya paten ya, misalnya paten lampu pijar. Ya, umurnya 75 tahun. Lalu ada orang yang menggunakan paten ini untuk kepentingan dia dan dia membayar sejumlah uang kepada pemilik paten. Nah, itu yang disebut royalti. Paham ya?
Itu royalti. Jadi bukan patennya, bukan hak ciptanya, tapi orang membayar karena menggunakan hak cipta kita. Orang membayar karena menggunakan paten kita. Orang membayar karena ada formula yang kita berikan. Itu disebutnya royalti. Rhoma Irama menciptakan lagu. Lalu lagu itu diperdengarkan. Kalau lagu itu diperdengarkan di rumah Rhoma Irama, nggak akan ada royalti yang dibayarkan pada dia. Tapi begitu lagu Rhoma Irama diperdengarkan di Malaysia, maka akan ada royalti yang harus dibayarkan oleh pendengar di Malaysia kepada Rhoma Irama. Itu yang disebut royalti ya teman-teman. Jadi royalti itu bukan hak paten, tapi penggunaan oleh pihak yang bukan berhak, yang bukan pemilik, atas paten, ya, atas franchise, atas apa? Misalnya kalau sekarang yang paling ini waralaba ya, franchise. Ya. Contohnya apa? KFC. KFC itu kan diciptakan oleh Colonel Sanders di Amerika. Lalu seluruh dunia menggunakan logo KFC dan formula makanan atau daging ayam ya, siap saji. Maka setiap yang menggunakan logo dan nama KFC dia harus membayar royalti kepada pemiliknya. Pemiliknya siapa? Colonel Sanders. Ya. Itu yang disebut Kalau dengan pemiliknya franchise. udah nggak ada, Pak? Ya ada ahli warisnya. Panggilin dulu. Ya, ahli warisnya. Saya mau tanya, Gesang membuat lagu Bengawan Solo, lalu diperdengarkan di Jepang. Royaltinya masuk ke siapa? Ya ke Gesang melalui ahli warisnya. Itu kaitan dengan hak cipta. Jadi kalau seseorang membuat buku, lalu dia meninggal, maka buku itu apabila terjual akan ada royalti bagi pencipta buku atau pengarang buku itu. Nah sudah meninggal Pak, gimana? Ya ahli warisnya pasti dikejar. Siapa? Ya, itu penghasilan. Ya, jadi royalti adalah penghasilan atas aktiva tidak berwujud yang digunakan oleh pihak lain. Itu royalti. Ya. Kalau misalkan ya Pak, ahli warisnya nggak ada, itu apa buat negara apa gimana itu Pak? Kalau nggak ada, misalnya, masa sih orang hidup sebatang kara begitu? Ya Ya kalau kali nggak aja gitu Pak. ada ya ada pertimbangan kan namanya transfer dari ini melalui PPATK. Lalu orangnya sudah tidak ada sama sekali, ya. Dan biasanya kalau uang kan semua ahli waris ngaku, coba deh. Ya, yang mungkin bapaknya nggak ada, anaknya nggak ada, semua nggak ada, tapi bibinya ada, atau bibinya yang jauh ada, pamannya, ya, istrinya, anak dari istri, nggak ada istri, anak dari istri, anak anak tiri nggak ada, ya kemungkinannya akan kecil ya. Tetapi setahu saya kalau memang ada pendapatan dari luar negeri terutama yang lari ke Indonesia dalam bentuk apapun akan ada sortiran dari PPATK. Ya. Dan biasanya atas pendapatan tersebut kalau memang tidak bertuan akan menjadi milik negara nantinya. Tapi harus dijelaskan, harus ditanya dulu. Ya, buat siapa ini, ahli warisnya siapa? Dan biasanya kan yang memiliki hak cipta orang-orang terkenal ya. Thomas Alva Edison itu orang terkenal. Dan dia ahli warisnya terus-terusan sampai sekarang. Setiap penemuan dia akan dijadikan paten dan atas paten jika orang menggunakan paten tersebut harus membayar royalti. Kecuali di Indonesia kan modelnya bajakan ya. Karena tidak mau bayar royalti akhirnya membajak. Nah ini di Indonesia jeleknya di situ. Sehingga pencipta ya penemu sesuatu dianggap remeh lalu ditiru tanpa ada beban bersalah. Nah ini yang harus kita ya barangkali pembelajaran bagi kita ya bahwa menggunakan hak cipta orang lain itu harus ya punya tata krama lah, harus bayar dong royaltinya. Nah termasuk sekarang untuk skripsi kalian ya. Ada pengujian plagiasi ya sekarang ini. Setiap skripsi harus diuji plagiasi. Kenapa? Karena plagiasi adalah tindakan kotor ya, yang akan mencoreng ya siapapun yang membuat skripsi apabila
total plagiasinya lebih dari 30%. Ya. Kenapa? Karena itu untuk melindungi penemu, untuk melindungi siapa yang mengungkap pertama kali. Ya, ini termasuk di dalam undang-undang atau perlindungan hak cipta ya. Baik, royalti. Ada lagi yang bertanya? Ini royalti mudah-mudahan jelas. Jadi kalau ditanya royalti jangan bilang paten, jangan. Paten kalau digunakan sendiri dapat penghasilan dari mana? Ya. Jadi kalau paten itu kalau digunakan oleh orang lain maka yang menggunakan harus membayar ya sejumlah uang sesuai dengan tarif yang disepakati. Baik, yang ketujuh, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ini juga termasuk penghasilan. Ya, lalu yang kedelapan, keuntungan karena pembebasan utang. Lalu yang kesembilan, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Kenapa ini terjadi? Ya, penghasilan itu. Jadi pada saat beli dolar 14.000, lalu pada saat jual 15.000, maka akan ada selisih. Nah, ini akan dicantumkan di dalam neraca sebagai di dalam laporan laba rugi sebagai laba selisih kurs. Dan ini merupakan penghasilan. Ya. Lalu yang ke 10, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap. Jadi ada yang disebut dengan istilah revaluasi ya. Bagaimana suatu harta dinilai kembali pada saatnya. Contoh ya, Bapak Ibu kalian yang membeli rumah di Bekasi misalnya tahun 2000 harganya masih 5 juta. Tahun 2000 misalnya. Mungkin harganya sekarang sudah menjadi 150 juta. Ya. Atau orang membeli rumah di Bekasi tahun 60 ya. Mungkin hanya 200.000 tahun 60. Harganya sekarang sudah 2 miliar. Ya. Belinya 200.000 tahun 60. Sekarang mungkin sudah 2 miliar atau lebih. Nah, ini pengertian dari selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Aktiva dinilai kembali karena untuk menyesuaikan dengan kondisi, situasi, dan harga pasar sekarang. Tujuannya apa ya? Paling tidak untuk mengetahui berapa sih nilai pasarnya. Lalu disesuaikan. Supaya apa? Akan ada arus modal nanti berupa modal revaluasi. Ya. Saya sudah jelaskan di aktiva tetap sebetulnya ya. Lalu yang ke-11, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nah, ini ya, kekayaan neto ya yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Apa itu tambahan kekayaan neto? Kekayaan neto adalah ya aset dikurangi hutang. Itu kekayaan neto. Aset dikurangi hutang. Ya. Jadi kalau ada berapa jumlah asetnya, berapa hutangnya, kekayaan neto adalah itu. Nah, jika ya berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, maka itu merupakan penghasilan dan akan menjadi objek pajak. Baik, itu pengertian penghasilan ya. Sekarang poin 85, penghasilan kena pajak secara final. Nah, ini yang ditanyakan tadi ya. Jadi bagaimana membedakannya antara yang final dan yang tidak final ya. Di dalam akun sudah ketahuan kok nanti sesuai dengan bunyi dari rekening atau akunnya ya. Penghasilan kena pajak secara final. Yang pertama adalah bunga deposito. Jadi deposito dalam bentuk apapun, entah itu deposito berjangka 1, 2, 3, 5 sampai 1 tahun maupun deposito yang lain ya. Deposito syariah misalnya itu dikenakan ketentuan PPh yang bersifat final. Kenapa disebut final tadi ya? Dipungut lalu ditunaikan oleh wajib pajak tapi tidak boleh dikreditkan. Ya. Lalu ada tabungan ya. Bunga tabungan juga termasuk penghasilan kena pajak yang dipungut secara final. Lalu diskonto sertifikat Bank Indonesia ini untuk perbankan ya. Jadi perbankan lalu punya diskon
punya SBI ya, punya sertifikat Bank Indonesia, dan atas sertifikat Bank Indonesia itu memperoleh bunga dari BI, maka termasuk di dalam penghasilan yang dikenakan pajak secara final. Lalu yang kedua adalah hadiah undian. Ini juga bersifat final. Karena hadiah ya yang termasuk di dalam PPh pasal 17 itu termasuk pasal 4 ayat 1. Ya. Sementara hadiah undian termasuk di dalam pasal 4 ayat 2. Ya, hadiah. Lalu ada hadiah dalam pengertian hibah, itu termasuk pasal 4 ayat 3, bukan objek pajak. Jadi hadiah itu bisa 3 kategori, teman-teman. Kalau hadiahnya itu berupa hibah, ya, hibah terutama dari orang tua kepada anak, entah itu buah uang tunai atau apapun, maka itu termasuk di dalam pasal 4 ayat 3, bukan merupakan objek pajak selama ada hubungan darah, ya, sedarah semenda. Ya. Kalau hadiahnya itu berupa undian, maka termasuk pasal 4 ayat 2. Ya. Kalau tadi yang hibah dari orang tua kepada anaknya pasal 4 ayat 3. Lalu kalau hadiah, misalnya office boy dapat hadiah, office boy di Setiami dapat hadiah dari Budiana, maka hadiah berupa motor atau apapun, itu kita anggap sebagai pasal 4 ayat 1. Ya, itu yang membedakannya. Jadi hadiah kok namanya sama. Ya. Lalu ada hadiah yang kaitannya dengan kepesertaan. Ya. Itu PPh pasal 23. Ya. PPh pasal 23. Ya, termasuk pasal 4 ayat 1. Dikenakan PPh pasal 23. Kamu mau tahu? Udah. Kamu nggak ngasih tahu apa sih? Aduh, Lisa, tolong Lisa. Lisa dimatikan mic-nya ya. Saya harus mengurangi volume mic kalian ini. Aduh, kencang banget ya. Baik, kita teruskan. Bunga simpanan anggota koperasi juga termasuk penghasilan kena pajak secara final. Yang keempat, penjualan saham pendiri di luar bursa efek. Ya, saham pendiri dijual. Saham pendiri adalah saham yang disetor oleh pemilik yang merupakan pemilik pertama yang ikut mendirikan perusahaan. Tapi out of the counter ya, OTC, out of the counter. Ya, di luar bursa efek. Lalu yang kelima, penjualan saham milik perusahaan modal Ventura. Ini termasuk penghasilan kena pajak secara final. Ya. Yang keenam, penyalur, dealer, agen, dan produk Pertamina dan premix. Ya. Itu ada yang PPh pasal 4 ayat 2. Lalu yang ketujuh, penyalur grosir dari terigu, gula pasir, dan rokok. Dikenakan PPh bersifat final. Yang kedelapan, penghasilan lain dari usaha bidang pelayaran dan penerbangan luar negeri yang dikenakan PPh pasal 15. Ya. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang keempat seingat saya ya. PPh pasal 15 kaitannya dengan usaha bidang pelayaran dan penerbangan luar negeri. Ada pertanyaan? Rizka, aduh. Bentar ya, saya coba ini dulu deh. Kenceng banget ini apa? Saya turunkan dulu volumenya, bentar ya. Aduh. Volume itu di mana sih? Bentar ya, volume output level. Mic. Ya, ini saya kurangkan dulu. Kenceng banget, teman-teman. Aduh. Gendang telinga saya rusak ini kalau begini. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu kencang ya. Tapi saya ingatkan lagi ya teman-teman yang ada noise di belakang, ada suara bising atau apapun, tolong pada saat-saatnya dimatikan mic-nya ya. Supaya tidak terdengar di telinga saya secara mengagetkan. Baik, kita teruskan.
tadi sudah selesai di penghasilan lain dari usaha bidang pelayaran dan penerbangan luar negeri. EU 86, penghasilan bukan objek pajak atau diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH ya. Yang pertama, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi bagi penerima hibah ya, selama hibah itu dikaitkan antara darah ya, sedara semenda, maka itu termasuk pasal 4 ayat 3. Bantuan, sumbangan itu termasuk pasal 4 ayat 3. Ya. Yang di dalamnya termasuk zakat ya. Zakat itu termasuk bagi penerimanya adalah bukan objek pajak. Lalu yang kedua warisan ya. Warisan itu bukan objek pajak. Jadi kalau perusahaan memperoleh warisan dari manapun, maka atas warisan itu bukan termasuk penghasilan yang dikenakan pajak atau bukan objek pajak. Lalu yang ketiga, harta setoran tunai sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Nah, ini juga bukan objek pajak ya, harta setoran tunai. Jadi yang disebut modal di store oleh para pemilik saham itu berupa uang atas pengganti saham, itu bukan termasuk penghasilan yang dikenakan pajak atau pasal 4 ayat 3. Lalu yang keempat, nah ini dividen ya. Dividen ya, atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi dividen itu bisa termasuk PPh pasal 4 ayat 3, bisa termasuk PPh pasal 4 ayat 1. Ya, dividen itu. Pasal 4 ayat 1 dikenakan PPh pasal 23. Tarifnya 15% ya untuk dividen ya. Jadi bisa dividen itu merupakan penghasilan pasal 4 ayat 1 dikenakan PPh pasal 23, tapi dividen juga bisa menjadi pasal 4 ayat 3 bukan objek pajak. Namanya sama, dividen juga. Selama dividen itu diterima atau diperoleh perseroan terbatas dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Baik, supaya tidak pusing ya kalian, saya mau tanya, ada yang tahu apa yang disebut PT Pupuk Indonesia? Tahu ya? PT Pupuk Indonesia. PT Pupuk Indonesia adalah perusahaan BUMN ya yang mengurus kartel di dalam negeri atas penjualan pupuk. Ya, dan dia merupakan holding company. Jadi pemegang holding atau ibu dari perusahaan, induk perusahaan ya PT Pupuk Indonesia. Di bawahnya ada produsen pupuk di Indonesia, ada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, ada PT Pupuk Sriwijaya di Palembang, ada PT Pupuk Kujang di Cikampek, ada PT Pupuk Indarung, ada PT Pupuk Petrokimia Gresik, ada PT Pupuk Kaltim. Semua perusahaan pupuk yang berada di bawah holding PT Pupuk Indonesia itu sahamnya dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia. Jadi PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, itu pemegang sahamnya adalah PT Pupuk Indonesia. Dan itu yang disebut dengan istilah induk perusahaan. Ya. Jika induk perusahaan itu menerima dividen dari anak perusahaan, misalnya PT Pupuk Kujang memberikan dividen kepada PT Pupuk Indonesia, jika kepemilikan sahamnya lebih dari 25%, maka ya pembayaran dividen dari anak perusahaan kepada induk perusahaan itu bukan objek pajak alias menjadi pasal 4 ayat 3. Dan karena bukan penghasilan dan bukan objek pajak, maka di dalam perhitungan SPT tahunan akhir tahun, penghasilan yang bukan objek pajak ini dikeluarkan. Namanya koreksi fiskal negatif nanti ya, saya jelaskan. Ya, itu kaitannya dengan penghasilan bukan objek pajak yang disebut dividen. Kenapa dividen itu bisa masuk di pasal 4 ayat 1 kaitannya dengan PPh pasal 23, tapi bisa juga termasuk di dalam pasal 4 ayat 3 apabila kepemilikan saham dari induk perusahaan pada anak perusahaannya lebih dari 25% saham.
Ada komentar teman-teman? Saya ingin kalian paham betul masalah ini karena kalau dibulak-balik di ujian sidang kadang-kadang kalian itu pusing sendiri. Dividen itu masuk pasal berapa PPh-nya? Kadang-kadang bingung ya. Jadi dividen itu bisa termasuk bukan objek pajak, PPh pasal 4 ayat 3, bisa juga termasuk PPh pasal 4 ayat 1 kaitannya dengan PPh pasal 23. Ya. Pajak atas dividen itu PPh pasal 23. Baik, yang kelima, ya, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Nah, CV yang ditanyakan tadi ya, apabila anggota komanditer itu memperoleh bagian laba, maka bukan termasuk objek pajak. Tetapi ketentuannya jika modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Tadi CV, firma, ya, koperasi, CV, firma, lalu kongsi, ya, tidak terdiri atas saham-saham karena bukan PT. Lalu yang keenam, bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana. Ini juga bukan termasuk objek pajak. Di PT reksadana memiliki obligasi, lalu diperoleh kupon atau bunga pada setiap periode tertentu, maka bunga tersebut bukan termasuk objek pajak alias pasal 4 ayat 3. Yang ketujuh, bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangannya. Ini yang namanya joint venture ya. Joint venture antara perusahaan lokal kecil dengan perusahaan multinasional ya. Lalu ada bagian laba yang diberikan kepada perusahaan modal ventura itu untuk perusahaan pasangannya. Ya. Maka ya bagian laba tersebut bukan termasuk objek pajak.